Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan jika tidak dulu pada kesempatan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-25 25 Syawal tahun 1446 Hijrah, yang mudah-mudahan dengan hampir berakhirnya bulan Syawal ini masih juga kita dapat mempertahankan apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan tentunya beberapa hari lagi, 4 hari atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Hurum, yaitu zaman dari bulan Haram, Zulhijjah, Dzulhijjah dan Al-Muharram adalah bulan haram yang berturut-turut 3 bulan berturut-turut. Manakala ibadah di bulan tersebut itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT dengan balasan pahala bisa menyamai jihad di dalam Allah SWT. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, jika kami kembali berbagi terkait apa-apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW beberapa abad ya, sekitar 14 abad yang lalu. Sesungguhnya telah dipesankan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sesuatu yang Rasulullah larang itu akan membawa dampak yang luar biasa dasarnya manakala larangan itu dilanggar. Apa saja hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini, yang ketika dia berkata tidak hanya berdasarkan perkiraan ataupun dorongan hawa nafsu semata, dibuat lawan juga tidaklah hanya dikatakan oleh Rasulullah itu kecuali ada apa yang diwajibkan kepadanya. Pada kesempatan di kali ini pada redaksi kami telah menyiapkan kitab Sahih Bukhari seperti kitabnya. Jika teman-teman kitabnya sama, ini di halaman 787 di kitab yang ke-67, kitab nikah, kitab tentang pernikahan, di bab yang ke-110, itu bab yang memberikan keterangan tentang larangan bagi seorang laki-laki ya, kalau laki-laki yang masuk ke dalam sekelompok atau banyak wanita dalam suatu ruangan. Kita akan coba bacakan redaksi hadisnya. Ini juga terkait beberapa waktu yang lalu ya, sempat mungkin juga viral di sosial media. Tidak cuma hanya masalah bahayanya ketika menantu atau mertua tinggal dalam satu rumah, dan juga tidak kalah bahayanya ketika ipar, baik adik ipar ataupun kakak ipar yang tinggal satu rumah, seperti itu. Ini sudah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita merujuk kepada bukti hadisnya di nomor hadis maaf ya, babnya bagi ke 111 tadi. Nomornya 5232 ya, 5232. Itu hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wadduhula ala nisa'i." Faqala rajulun minal ansari, "Ya Rasulullah SAW, afara'aita hamwa?" Qala, "Al-hamwu maut." Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadisnya 5232, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadisnya yaitu 2172. Namun dalam macam di kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya hadis ini sangat kuat, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya hadisnya adalah muttafaqun alaih, dan juga dicantumkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan kitab Musnad Imam Ahmad. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita, yang bisa dimaknai ketika kumpulan ya, kelompok tempat. Ada juga yang sempat viral di sosial media, laki-laki yang masuk ke dalam barisan perempuan dalam barisan sholat ya, sempat tertangkap oleh polisi dan diamankan. Maka ini juga bagian dari yang dilarang. Kenapa? Karena ketika laki-laki masuk ke dalam kelompok wanita, bisa jadi dia akan melihat aurat-aurat yang sebenarnya batas-batas yang boleh dilihat hanya oleh wanita saja, misalnya telapak kaki, hanya telapak tangan. Ketika dia masuk sebagai laki-laki atau dalam bentuk berpakaian seperti laki-laki, lalu masuk ke dalam area perkumpulan perempuan, apalagi di dalam kamar, ini sangat membahayakan. Ketika Rasulullah jangan ada yang masuk ke dalam tempat kaum wanita, lalu seorang laki-laki dari kaum Ansar sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Maksudnya ketika yang di dalam kamar itu ipar, adik ipar. Begitu ditanya,
saya laki-laki terus dalam kamar ada adik ipar perempuan, yang saya masuk itu dan hanya berdua dengan adik ipar saja. Ini tentu sesuatu yang membahayakan. Lalu apa larangan Rasulullah ketika ditanya hal yang demikian? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang mengenai ipar tadi? Yang kalau kelompok wanita saja kita dilarang untuk memasukinya atau berkumpul, ya kita sendirian ya satu ruangan, maka beliau Rasulullah yang mulia menjawab, ipar adalah maut. Seperti itu. Artinya kalau maut ini sesuatu yang bahaya, sesuatu yang harus dihindari. Jika di dekat artinya sampai terjadi hal-hal yang misalnya satu ruangan, iparnya misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki yang sama-sama telah dewasa atau balikat, ya, sesuatu yang sudah mengenal hal-hal yang seharusnya jadi orang dewasa, misalnya masalah seks dan sebagainya, ini tentu akan timbul sesuatu yang tidak akan pernah diduga sebelumnya. Artinya Rasulullah juga dalam hadis yang berbeda memberikan pernyataan dilarang seorang berdua-duaan saja dalam satu ruangan, misalnya laki-laki dan perempuan, maka yang ketiga nanti bukan manusia lagi, itu adalah yang ketiga bisa jadi syaitan. Jadi di sini teman-teman, ini tidak mencakup hanya sebatas ipar saja, walaupun dalam hadisnya dicantumkan hanya ipar saja, tapi sekelompok lebih daripada itu, ya, penekanannya jika kelompok itu lebih banyak perempuan lalu laki-lakinya lihat sendiri, baik dia masuk ke dalam ruangan kamar, ya kan, ataupun dalam hal-hal yang memang memungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya adalah dilarang. Apalagi seorang laki-laki menyamar menggunakan mukena sebagaimana yang telah viral beberapa hari yang lalu kami menyimak sedikit tentang postingan video yang diterapkan di CCTV suatu masjid, belum diketahui daerah mana, itu sesuatu yang sangat fatal. Ya, laki-laki dalam laki-laki ketika dibuka mukenanya ternyata sosok laki-laki berpakaian dan menggunakan celana panjang, benar-benar lelaki yang menggunakan mukena. Jadi ketahuan ya sesuatu yang ditutup, ya sesuatu yang sudah memang ada nyembur di dalamnya pasti akan Allah bongkar. Ya, apalagi masuk di barisan orang sholat, barisan wanita atau ibu-ibu, itu sesuatu yang sangat buruk dan mencela pelakunya, ya, dan tentunya dengan celaan yang sepadan dengan pelakuannya tersebut, dan patutnya memang diberikan sesuatu yang mendidik, yaitu mungkin berupa hukuman agar tidak terulang kembali. Motifnya apa? Menggunakan mukena lalu masuk ke barisan perempuan atau kesengajaan, atau misalnya orangnya mengalami kebanjiran. Jadi intinya janganlah kita memasuki sekelompok, ya, perempuan misalnya di dalam ruangan atau dalam kamar, kita lagi sendiri, walaupun itu adalah mahram kita sendiri pun akan sangat berbahaya sekali. Apalagi misalnya tidak memakai penutup aurat, tidak memakai jilbab dengan pakaian yang ini. Umumnya ketika orang dalam ruangan atau dalam kamar misalnya, itu akan memakai pakaian yang tidak biasanya dipakai ketika dia di luar ruangan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.